Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keberapa ini? Keenam ya? Atau kelima? Keenam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu. Hadis yang keenam, halaman 14. Itu yang baris terakhir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu. Hadis yang keenam. An Abi Abdillah. An Abi Abdillah Nu'man. Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Radhiya, semoga meridhai Abdillah Nu'man bin Bashir. Allah anhuma, kepada keduanya. Qala, berkata Abdillah Nu'man bin Bashir, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW, saya bersabda, innal halala, sesungguhnya yang halal, bayyinun, telah jelas, wa innal harama, dan sesungguhnya hal-hal yang haram, bayyinun, telah jelas. Jadi hal yang haram dengan yang halal itu jelas, ya, jelas ya, nggak usah bapak jelasin ya. Ini contoh ya, kalau misalkan kalau makanan babi haram, kalau daging domba halal, kalau nikah halal, ya. Kalau zina haram, judi haram, itu sudah jelas. Barang yang halal itu jelas, barang yang haram juga jelas. Wa bainahuma, dan antara halal dan haram umurun, perkara mustabihatun, yang mustabihat atau remeng-remeng atau enggak jelas, layak lamuhunna, yang tidak diketahui, kathirun minan nas, kathirun banyak, minan nasi, dari manusia. Sedangkan barang yang remeng-remeng hukumnya, yang mutasyabihat, apa halal apa haram hukumnya, itu orang, kebanyakan manusia itu tidak ngerti, nggak jelas yang mutasyabihat itu. Contohnya apa? Barang mutasyabihat itu, kalian nemu uang di jalan, misalkan 100.000 atau di halaman pondok, itu halal atau haram? Nah, subhat, itu nggak jelas ya, masih remeng-remeng, atau apa namanya, kalian maklaran, usaha maklar, kalian tahu nggak maklar? Atau calo lah, atau tukang parkir di pinggir jalan, itu halal atau haram? Bapak kan sering ya. Nah, itu kan mutasyabihat. Ada orang parkir motor atau mobil di pinggir jalan, tahu-tahu diminta apa namanya, biaya parkir, halal atau haram? Kok haram? Mau dia nggak maksa, ya. Halal atau haram? Tukang parkir itu halal atau haram sih? Nah, kan nggak tentu, itu nggak. Kalau dikatakan halal, tempat juga bukan tempat dia, itu jalan negara, ya, jalan negara. Tapi kalau dikatakan haram, dia minta juga nggak maksa. Itulah yang disebut subhat, yang nggak jelas hukumnya itu, nggak jelas hukumnya. Misalkan ada keramaian di sini, tiba-tiba parkir, ya di jalan dimintain parkir, itu nggak jelas. Jalan-jalan orang untuk umum, jalan negara, dimintain biaya parkir, itu nggak jelas. Kalian misalkan punya kambing, kalian gembala, pergi dari rumah kalian ke padang rumput, kambing kalian itu hasilnya halal atau haram? Ayo, hati-hati. Kambing kalian sendiri, kalian gembala di padang rumput, ya belum tentu. Padang rumput itu punya siapa? Ya, misalkan punya negara, kok berani-beraninya memang udah minta izin ke negara atau ke rakyat banyak seluruh Indonesia. Ya, jadi nggak jelas, walaupun itu kambing sendiri, tidak bisa langsung dijawab itu halal atau haram. Perlu penelitian oleh ahli hukum, artinya oleh ahli agama. Belum nanti kalau kambing itu di jalan, ya berarti mengganggu kan, diinjak oleh orang yang lewat,
kena kena sarungnya, kena celananya menyebabkan najis, ikut dosa enggak yang punya kambing? Ikut dosa. Makanya menurut Syaiban Ar-Ra'i, walaupun punya kambing satu pun hukumnya wajib untuk membayar zakat, tidak harus 1 nisab, harus 40 domba ya. Itu. Jadi barang syubhat itu banyak sekali yang kadang-kadang kita itu tidak mengetahui itu barang syubhat. Kalau yang halal, yang haram itu udah jelas, kita semuanya udah tahu. Ya kan kita mencuri itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Famanittaqo, maka barang siapa yang takut asyubuhati, kepada yang perkara subhat, faqadistabaro'a, maka sesungguhnya telah menyelamatkan lidinihi, bagi agamanya, wa irdihi, dan bagi kemuliaannya. Nah, kalau kalian menjaga ya, kalau kalian takut subhat, ya artinya kemuliaan kalian juga sudah termasuk orang yang menjaga agama. Bukannya kalian nggak boleh, misalkan mengembala kambing di padang rumput. Tapi hati-hati, syukur-syukur kalau kambingmu ya, kamu menuju padang rumput tuh di tengah jalan kalian bersihkan, itu lebih utama. Itu artinya famanit tako, kalian takut. Ya nanti kalau sudah ini pada waktunya, kalau kalian jual dombanya ya kalian bayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa irdihi, dan kehormatannya. Waman waqa'a, waman dan orang waqa'a yang terjerumus fi syubuhati, di perkara yang syubhat, waqa'a, maka sesungguhnya mereka jatuh fil harami, di perkara yang haram, karra'i, seperti orang yang mengembala, yar'a, yang mengembala, haulal khima, di sekitar kebun yang dilarang. Yusiku artinya dilarang, ayar ta'a, yang memasuki piaraan itu, fihi, di dalam kebun. Kalau kalian mengembala kebun, di sekitar kebun yang dilarang, udah ngantuk itu sandar di siapa itu? Dengerin ya, biar pintar. Dengerin. Jadi subhat kalau kalian mengembala kambing di sekitar kebun orang, itu subhat. Apalagi kambing kalian itu masuk ke kebun orang, memakan tanaman jagung orang, itu hati-hati. Berarti kalian itu kalau nggak hati-hati sudah jatuh kepada barang yang haram. Ala ingatlah, wa inna likulli malikin, dan sesungguhnya setiap raja, khiman, punya larangan. Nah, negara itu kan punya larangan ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ada aturannya. Mana aturan yang diperbolehkan, mana aturan yang dilarang. Kalau kalian melarang, ya, melanggar aturan yang dilarang, tentunya jatuh kepada jalan yang haram. Wa inna himawahi, dan sesungguhnya larangan Allah, maharimuhu, yakni sesuatu yang dilarang. Ala ingatlah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad, mudghatan, ada segumpal darah, ila sholahat. Jadi di dalam raga kita, anggota badan kita itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Ila sholahat, tatkala baik sholahal mudghah tadi, sholahal jasadu, maka baiklah seluruh jasad, kulluhu, semuanya. Ada segumpal darah, mudghah itu apa sih? Jadi kalau mudghahnya itu baik, maka seluruh jasad itu akan baik. Wa idza fasadat, dan bila mana mudghah itu rusak, fasadal jasadu, maka rusaklah jasad, kulluhu, semuanya. Wahia, adapun mudghah itu, al qalbu, yaitu hati.
Jadi kalau hati kalian itu segumpal darah itu disebut hati. Nah, ini bahasa agama. Ini bahasa agama. Itu mudghah itu diartikan hati. Tapi kalau di bahasa anggota badan mudghah tingkat kelahiran itu apa? Segumpal darah. Nanti berkembang menjadi segumpal daging. Nanti berkembang lagi 40 hari segumpal janin. Ya. Tapi mudghah di sini diartikan hati. Artinya apa? Kalau hati kalian rusak, semuanya ya rusak. Kalau hati kalian rusak, ya semuanya itu rusak. Ini kalian sering dengar ya. Kalau hati kalian hasut, ya semuanya ikut hasut. Semua anggota badan itu hasut. Kalian nggak senang ke seseorang, wah ya udah, setiap tingkah laku orang, entah itu kelakuannya baik atau enggak, ya tetap aja di mata kalian itu jelek. Tapi begitu juga kalau kalian segumpal hati kalian itu membabi buta, orang itu salah tapi kalian bela. Nah, karena hati kalian itu udah jelek, rusak, maka walaupun tindakan hati teman kalian, tingkah laku teman kalian itu salah, kalian tetap akan membela. Jelas ya? Jadi kalau kita itu tergantung pada hati kita. Siapa yang diketawain gitu? Palbi. Ya. Perhatikan bentar lagi. 5 menit lagi. 8 menit lagi. Hati-hati ya, kalian menata hati kalian itu hati-hati. Ditata yang baik, jangan sampai hati kita itu rusak. Kalau hati kalian itu sudah rusak, memandang sesuatu yang benar kadang-kadang menjadi salah. Begitu juga kalau hati kalian udah rusak, memandang yang salah, kalau kalian senang itu menjadi benar. Contoh kalian ya, si fulan, jangan kalian senangnya judi. Judi itu salah atau benar? Salah. Tapi kalau hati kalian udah senang judi, ya si fulan itu hatinya udah senang judi, ya seolah-olah judi itu benar. Yang tidak judi menjadi salah. Bisa terbalik. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Makanya kalian itu, hati kalian itu hendaknya kalian tata. Penyakit yang paling berat, penyakit yang paling besar itu adalah penyakit hati. Kalau penyakit kanker, tumor, atau apapun itu ringan, bisa disembuhkan. Tapi kalau udah penyakit hati, hasut, fitnah, riya, ya, sombong, ya, penyakit yang paling besar apa? Takabur. Iblis itu ya taat pada Allah, hanya satu sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Takabur, riya, ya, ujub, itu paling besar. Hasut, hati-hati, ditata itu hati kamu. Kosongkan, ya, itu namanya takholli. Takholli, mengosongkan sifat yang jahat. Hati yang jahat diisi menjadi hal yang baik-baik, itu tajalli, diisi amalan-amalan yang soleh, tawadhu, waro, ya. Apalagi sedekah, apalagi taat, itu hal yang baik-baik. Makanya hati-hati, mumpung kalian masih kecil, mulai sekarang dilatih. Dilatih hati kalian itu diisi hal-hal yang baik. Jangan sampai kita itu hasut kepada teman, iri kepada teman, ya, menyombongkan diri kepada teman, merasa diri kita itu paling super, paling baik. Hati-hati, dari kecil itu mulai ditata. Karena apa? Kalau hati kalian rusak, semua tindakan kalian itu akan rusak. Tindakan kalian akan rusak. Banyak ya, politisi itu kalau yang koruptor itu hatinya udah rusak. Dia membabi buta. Apapun yang bisa dijadikan uang itu dimakan. Tidak hanya sekedar makanan yang dimakan itu. Ada aspal disikat dimakan, ya. Ada batu disikat dimakan. Membangun jalan artinya apa? Dikurangi. Speknya dikurangi, harusnya speknya 100 dikurangi menjadi 80. Harusnya semennya 5 sak dikurangi menjadi 3 sak. Yang 2 sak dikorupsi, itu artinya dimakan. Jadi kalau hati kita udah rusak, apapun tindakan itu dihalalkan, hati-hati. Ditata dari sekarang, jangan membabi
buta. Kalau kalian niat ngaji ya ngajar. Jangan ngaji karena honor. Kalau jadi mubalek diundang tanya honor saya berapa, itu naudzubillah min dzalik. Itu udah jelas ahli neraka. Karena apa? Disandarkan kepada dunia. Kalau yang undang orang kecil nggak mau datang. Kalau yang undang tahlilan orang besar dia datang. Karena apa? Mengharapkan amplopnya itu kalau yang mengundang orang besar itu pasti tebal banyak. Yang mengundang orang miskin amplopnya sedikit dia nggak mau datang. Itu namanya hatinya sudah rusak. Ya syukur-syukur kalian bisa milih. Ada yang undang orang kecil, orang miskin, pilih yang itu kalau bareng. Nah, itu insya Allah lebih ikhlas, lebih ikhlas. Nah, begitu juga kalau diundang pengajian. Misalkan kalian jadi mubalek yang terkenal, bareng ini undangannya, bareng. Padahal yang undang duluan yang pengajian kelas kecil, kelas RT misalkan. Kalian tinggal. Kalian memilih pengajian di tingkat yang lebih besar. Hati-hati. Hati-hati. Hendaklah kalian tata mulai dari sekarang. Jelas ya? Jadi hati di sini kalau rusak itu artinya dalam kata tingkah laku atau amal. Bukan hatinya rusak karena kanker atau apa, itu bukan. Kalau hati kalian itu tidak tertata, isinya hal yang jahat-jahat, takabur, riya, hasud, sombong, ujub, kibir. Nah, itu hati-hati. Berarti semua nanti tindakan kalian itu akan rusak. Tapi kalau hati kalian isi itu dengan yang soleh-soleh, ya, sopan santun, waro, ahli sedekah, tawadu, nah, insya Allah kalian kehidupan kalian itu akan tertata, nanti akan mendapatkan bekal untuk di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.